Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan kualitas pribadi mereka di masa depan. Memilih pendidikan terbaik untuk anak harus dilakukan sedini mungkin, termasuk memilih sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD yang terbaik. PAUD Kilometer 0 yang bertempat di Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Selatan menjadi PAUD percontohan di Indonesia sejak peresmiannya pada bulan Juni lalu. Sebelum diresmikan dengan nama PAUD Kilometer 0, PAUD ini bernama PAUD Mekar Asih. Telah ada sejak tahun 1995 yang juga masih bertempat di kawasan Kemendikbud. Semakin hari jumlah calon siswa terus mengalami peningkatan, sehingga para pengurus PAUD pun akhirnya bersepakat untuk mengajukan permohonan gedung baru yang lebih ideal. Hasilnya, ruangan basement arsip disulap menjadi gedung PAUD baru yang lebih luas. Selain ruang belajar dan bermain yang menyenangkan, PAUD Kilometer 0 juga memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap, mulai dari kamar mandi murid, dapur, televisi, ruang musik, tempat bermain air, tempat bermain pasir, ayunan, meja dan kursi makan anak, hingga kamar tidur. Beragam alat permainan edukatif juga disediakan di PAUD ini dengan warna dan desain yang menarik serta aman untuk anak-anak. Ada puzzle, balok susun, alat gambar dan mewarnai, kostum profesi, deretan buku bacaan anak, dan masih banyak lagi. Kalau kita memang sistem belajar sambil bermain. Sistem belajar sambil bermain dan memberikan kesan pada anak bahwa belajar itu tidak susah dan menyenangkan gitu. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan keaksaraan juga mereka diperkenalkan lewat bermain. Untuk keaksaraan ya, kemudian untuk karakter yang utama di sini adalah pendidikan karakter juga untuk anak-anak, dimulai dari sejak dini juga lewat pembiasaan. Karena kita dalam 8 jam ya, mungkin lebih bisa ada hasilnya kalau kita tanamkan pada anak bahwa semuanya itu harus ada aturan ya, bukan aturan yang kaku bukan, tapi lewat pembiasaan. Misalkan kita selalu berkata positif, tidak melarang, tapi memberikan solusi, itu antara lain. Penerapan sistem pembelajaran tersebut terbagi dalam beberapa area berdasarkan usia, yaitu usia 2-3 tahun, 3-4,5 tahun, 4,5-5 tahun, dan 5-6 tahun. Meskipun sudah dilengkapi dengan ruang kamar untuk bayi, PAUD Kilometer 0 masih belum bisa menerima pengasuhan atau penitipan bayi, dikarenakan SDM pengasuh bayi yang belum tersedia. Di PAUD ini para siswa berkegiatan mulai dari jam 7:30 pagi hingga jam 4:30 sore. Tidak hanya bermain dan belajar, mereka juga melakukan kegiatan makan pagi dan makan siang bersama serta tidur siang. Memang untuk stimulasi anak untuk melejitkan beberapa potensi yang dimiliki, antara lain mungkin untuk kecerdasan intelijensi, kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itu memang harus sejak awal itu harus mulai distimulasi begitu. Bentuk stimulasi lewat pengasuhan, lewat bermain ya, tentunya dalam bermain itu ada pembelajarannya ya. Antara lain misalkan guru adalah sebagai model. Misalkan berbicara kepada anak, itu pertama harus fokus ke anak, tidak boleh sambil lalu. Kemudian harus selalu berkata positif. Misalkan anak memanjat gitu ya, guru cara mengingatkannya harus memberikan solusi juga. Misalkan dia manjat, oh manjat ya, itu meja untuk apa gitu misalkan. Dia bilang meja untuk belajar, untuk makan. Nah, boleh enggak gitu? Enggak, nanti dia akan turun sendiri. Jadi kita selalu memberikan solusi. Bukan melarang ini, tapi memberikan bahwa itu tidak boleh, kenapa tidak boleh, dan seharusnya harus begini gitu. Para pengajar di PAUD ini diberikan pelatihan resmi sebelum mulai mengajar. Namun yang terpenting adalah rasa kasih sayang harus dimiliki oleh para pengajar PAUD agar para siswanya merasa nyaman selama bermain dan belajar.
Para pengajar karena kita itu berdiri sebelum Direktorat PAUD ada ya, dan waktu itu juga belum ada jurusan PAUD. Jadi kami merekrutnya di samping SDM juga harus punya pertama jiwa sosial, karena kita kan semi sosial ya, kemudian punya rasa kasih sayang, jujur, punya kemauan untuk maju. Kenapa kita harus punya rasa kasih sayang? Karena anak kalau pendidiknya tidak ada rasa kasih sayang, anak juga ikhlas ya, ikhlas penting. Anak tidak akan mau dengan gurunya gitu. Tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. Sistem pendidikan yang terbaik, infrastruktur yang memadai, serta pengajar yang berkualitas tentunya juga harus diimbangi dengan dukungan positif dan kerjasama yang baik dari orang tua murid. Kita ada parenting, di samping parenting setiap saat kita terima komunikasi dari orang tua ke kita gitu. Kita selalu membuka komunikasi. Oleh karena itu setiap hari kan orang tua mengantar dan menjemput. Disitulah nanti misalkan kita ada sesuatu hal yang kurang maksudnya beda dari kebiasaan anak, selalu kita sampaikan ke orang tua. Karena setiap anak terlahir dengan potensi diri yang berbeda-beda, maka frekuensi stimulasi pendidikan yang diberikan kepada anak juga harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau pendapat secara umum, kalau menurut saya bagus-bagus aja di mana-mana ada PAUD. Yang penting di situ proses kesehariannya itu bagus. Yang semuanya adalah pendidikan. Yang namanya pendidikan kan tidak harus formal. Misalkan pendidikan karakter, pembiasaan juga pendidikan. Saya rasa bagus daripada apalagi di perkotaan seperti ini yang padat penduduk. Mungkin dia tidak punya wilayah atau area untuk bermain. Nah, di dalam PAUD tertampung dan diarahkan begitu.